Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya John Mikael Dude dari UPTD SMP Negeri Purnama, Kabupaten Alor. Saya akan melakukan aksi nyata saya dengan topik dari PMM, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ketiga, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan modul yang saya pelajari di PMM, ada 5 modul untuk topik 1 ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai guru, harus menyadari bahwa manusia merdeka adalah yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai guru, perlu menyadari dan memahami bahwa zaman di mana murid tumbuh dan berkembang berbeda saat guru tumbuh dan berkembang. Sebagai guru, dalam proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan strategi pembelajarannya dengan perkembangan zaman yang dialami muridnya. Pendidikan menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada murid agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal sebagai anggota masyarakat. Apa peran saya sebagai guru? 1. Memberikan energi dengan selalu semangat dalam belajar pada muridnya. 2. Berperan sebagai fasilitator bagi muridnya, sesuai dengan kemajuan zaman. Murid bisa belajar dari berbagai sumber yang tersedia, baik itu media cetak, media digital, atau media lainnya yang ada sekarang ini. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru adalah pemberi ilmu demi kecakapan hidup muridnya di masa depan, untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, mendidik murid sama dengan mendidik masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Dalam setiap aktivitas, saya ingin selalu menerapkan sistem Amung yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Agar tingkah laku, tutur kata, dan cara guru membekas pada muridnya dan diingat sepanjang hayat. Modul 2, mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian pendidikan dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan selama 1 abad. 1. Murid yang merdeka berarti murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki perasaan, pikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. 2.
Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Murid diharapkan akan memiliki kecerdasan intelektual, kecakapan emosional, sosial budaya, serta budi pekerti dan karakter yang baik. Menjadi manusia secara utuh, yaitu yang pertama bersatunya pikiran, kehendak, dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Dua, tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid sehingga terwujud bekal pengembangan budi pekerti murid. Tiga, manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri sebagai kodratnya sebagai manusia. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid, ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak maju. Kodrat alam, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kodrat zaman, guru sebagai pengajar perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ada 3 asas trikon yang digunakan. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. 2. Konvergen, yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. 3. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, yang pertama budi pekerti. 2, teori konvergensi dan pengaruh dunia pendidikan. Apa itu budi dan pekerti? Budi, rana batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karya. Pekerti, yaitu rana lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi. Teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ini dikutip dari sistem Among yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadilah guru yang satu, ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Bagaimana merdeka belajar di abad 21? Yaitu tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. 3. Selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan berbagai individu dari berbagai suku, etnis, agama, maupun budaya, serta mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Keempat, memiliki keterampilan 4C, yaitu keterampilan critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid? 1. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab murid, melainkan semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi, baik itu keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar terjadi proses pembelajaran yang optimal. Kedua, mengajar dan mendidik murid sama artinya dengan mendidik masyarakat. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan tentang Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit informasi
kepada kita untuk bagaimana memahami Merdeka Belajar yang sementara ini digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tetap semangat, salam Merdeka Belajar.